Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya pada kesempatan hari ini saya akan melanjutkan ya bahasan dari minggu lalu, masih berkaitan dengan distribusi normal ya, yaitu tentang z-score dan persentil pada distribusi normal. Nah, tapi sebelum saya masuk ke dalam pembahasan utama, saya mau sedikit menjelaskan ya pada kalian. Nah, kalau misalnya kalian mengumpulkan suatu data, nah saya kan sering menggambarkan distribusi normal itu sebagai seperti ini ya, sebentar. Nah, ini adalah frekuensi relatif. Frekuensi relatif, dan ini seperti ini ya. Dan ini adalah simetris, seperti itu. Ini nilainya ya. Nah, biasanya kan saya menggambarkan seperti ini ya. Tapi kan nyatanya kalau misalnya kalian mengambil data gitu ya, dan membuat suatu ya grafik histogram, kan bentuknya bukan garis ya. Bentuknya kan seperti biasa bentuknya ya. Balok-balok gitu kan. Lah kebalik. Nah, nyatanya kan kalian kalau misalnya mau ngukur gitu ya, ngukur sesuatu lalu dipetakan kan hasilnya balok-balok gitu ya. Soalnya sedikit. Misal seperti ini ya. Nah, misal seperti ini. Nah, gimana ceritanya kok saya sering gambarin sebagai garis aja? Nah, ini dikenal sebagai density curve ya, atau kurva densitas. Bagaimana cara mendapatkannya ya? Anggaplah kalian misalnya mengukur tinggi badan wanita di seluruh dunia misalnya ya. Nah, misalnya kalian sampelnya ya sedikit, misalnya 100 orang, kalian ambil secara acak 100 wanita di seluruh penjuru dunia, misal yang umur 25 tahun gitu ya. Kalian petakan di sini misalnya nih ya, dari 140 cm sampai 145 ya, 42 misalnya ya. 144, 146, 140 misal ya, 148 dan seterusnya misalnya. Nah, didapatkanlah dari 100 sampel yang kalian punya. Nah, didapatkan data seperti ini gitu ya. Tapi kan ini seluruh dunia gitu. Ada banyak sebenarnya sampelnya. Ya, banyak banget lah gitu kan. Bisa jadi kalau misalnya kita pecah lagi ya di sini ya. Kalau misalnya ini dipecah lagi, ini dipecah lagi, ini dipecah lagi, belum tentu kayak gini. Bisa jadi semakin rapat gitu. Bisa jadi seperti ini, semakin kecil, semakin rapat gitu. Nah, misal seperti ini, kalau makin kecil gitu ya. Dan seterusnya gitu kan. Nah, kalau misalnya kalian bagi lagi sampai tak hingga gitu ya. Jadi ininya tuh jarak intervalnya tak hingga gitu. Nah, maka akan terbentuklah seperti garis gitu. Nah, ini yang dimaksud dengan kurva densitas. Nah, seperti ini ya. Jadi bentuknya seperti garis kalau misalnya kita membagikannya ini sampai tak hingga, dan karena frekuensinya juga banyak gitu ya. Jadi bentuknya seperti garis seperti itu ya.
Nah, itu adalah kurva densitas karena sampel yang sangat banyak mendekati tak hingga dan juga intervalnya itu mendekati tak hingga gitu. Nah, ini ya kurva densitas yang biasa saya buat. Jadi sebagai garis sebenarnya ya representasinya mirip sama ini ya, hanya saja dengan jumlah sampel yang tak terhingga dan juga ini ya interval yang mendekati 0 gitu. Jadi limitless gitu. Tidak diskrit tapi continuous. Oke, kita balik lagi, distribusi normal seperti ini ya, di mana karakteristiknya pada sebarannya itu tertumpu pada nilai tengahnya atau nilai mediannya. Ini median dan min sama ya, min itu adalah nilai rata-rata. Sama nilainya, kenapa? Karena simetris. Jadi kalau simetris ya udah pasti kan 50% datanya ada di sebelah kiri, 50% datanya ada di sebelah kanan. Nah, terus kalau misalnya 50% data sebelah kiri dan sebelah kanan sama, berarti udah pasti tengah-tengahnya itu adalah median. Dan juga kebetulan proporsi nilainya jarak ke sini kan sama ya misalnya ya, di satu nilai tertentu. Sama, udah pasti min-nya juga ada di tengah, atau rata-ratanya juga ada di tengah. Nah, itu adalah distribusi normal. Kita istilah median dan min pada nilai ini adalah mu ya. Nilai median atau minnya adalah mu, dan juga standar, ada istilah standar deviasi atau nah ini ya, varietas dari kurva distribusi tersebut. Ini adalah standar deviasi. 1 sigma, 2 sigma, 3 sigma, 4 sigma, 6 sigma. Nah, pada minggu lalu kan kita udah ngebahas ya nilai dari 2 sigma itu, nah ini nih, 2 sigma itu adalah 68%, sedangkan 3 sigma itu adalah 95%. 4 sigma ya ini. Yang ini 6 sigma adalah 99,7%. Nah, sekarang kita akan membahas kalau misalnya ya, nilainya itu enggak tepat 1 sigma, 2 sigma, 3 sigma, enggak tepat gitu. Nilainya bisa jadi di pertengahan sini. Nah, berapa persen gitu ya? Kalau misalnya daerah sini sampai sini berapa persen? Jadi tidak tepat pada nilai sigma. Kan kalau minggu lalu itu nilainya itu tepat ya pada nilai sigmanya tersebut. Nah, sekarang kita akan membahas kalau misalnya tidak tepat pada nilai sigmanya, berapa persentase atau proporsi yang tersedia seperti itu ya. Oke. Nah, dikenallah dengan istilah z-score dan persentil pada distribusi normal. Kita ke definisi dulu. Yang pertama z-score ya. Z-score secara definisi ini adalah jarak antara nilai tertentu terhadap min atau median, atau saya kasih simbol aja ya, terhadap mu dalam satuan sigma. Maksudnya apa sih? Nanti kita langsung ke contoh aja ya. Nah, z-score, istilah yang pertama, jarak antara nilai tertentu terhadap mu dalam satuan sigma. Ya, anggaplah misalnya ya, suatu distribusi normal misalnya pabrik coklat ya, pabrik coklat memproduksi coklat, berbagai macam coklat, dan masanya normalnya atau minnya ya diketahui misal 100 gram nih, dengan standar deviasi 0,2 gram. Misalnya seperti ini ya, kita gambarkan.
Kita gambarkan density curve-nya atau kurva densitasnya. Aduh, ini harus simetris ya, agak susah kalau tulis tangan ya. Nah, ya anggaplah seperti itu ya. Nah, di sini rata-ratanya, nilai rata-ratanya itu adalah 100 gram. Dan sigmanya, jadi varietasnya, diterjemahkan dalam standar deviasi atau sigma ya, di mana besar sigmanya itu 0,2 gram. Ini misalnya 1 sigma lebih kecil, berarti 99,8 gram. Ini gram ya. Geser ke kanan, 1 sigma 100,2. Ini makin besar, 100,4, 100,6, 100,8, misalnya sampai 101 gram ya, melenceng jauh banget. Ini 99,6, 99,4, 99,2. Nah, ini 99 ya, 99 gram. Nah, misalnya ditanya nih, berapakah persentil dari level persentil? Z-score ya. Z-score dari, nah misalnya A. 104 gram. 100,4 gram. Yang B, misalnya 100,5 gram. Yang C, 99,7 gram. D, 99,45 gram. Nah, kita lihat satu persatu ya. Z-score. Z-score, sebentar ya, ini ada tab. Nah, lalu dari sini kita mau lihat ya, Z-score-nya berapa. Yang pertama 104. Nah, ada di sini. Kan kita tahu ya, mu-nya itu ada di tengah. Nah, sesuai definisi yaitu jarak dari nilai tertentu. Nah, nilai tertentunya kan 104 terhadap mu-nya. Nah, berarti jarak dari sini sampai sini. Nah, ini berapa? Ya, kalau lihat dari gram berarti perbedaannya berapa gram nih? Berapa gram? 0,4 gram ya. Tapi bukan ini yang ditanya. Dalam satuan sigma. Nah, dalam satuan sigma. Berarti kalau misalnya dalam satuan sigma, Z-score-nya itu sama dengan ya perbedaan nilai antara nilai tersebut ya dengan si mu-nya itu 100 dibagi sigmanya gitu. Nah, berarti tadi 0,4 dibagi sigmanya. Sigmanya diketahui itu 0,2. Berarti ini berapa nih? 2 sigma. Nah, berarti ini jaraknya dari mu sampai 104 itu adalah 2 sigma. Gitu ya. Jadi itu adalah Z-score. Jarak antara nilai tertentu terhadap mean atau rata-rata ya. Nah, ini istilah ini sangat penting sekali buat kedepannya ya. Jadi jangan sampai nggak ngerti, dan juga sebenarnya ini tidak sulit untuk dipahami ya, Z-score. Nah, langsung yang B, 105 berapa? Ya udah tinggal 105 dikurangi 100 dibagi sigma. Berarti ini 0,5 ya. 0,5 dibagi 0,2. Ini mah 2,5 sigma. Ini berapa nih? 99,7 dikurangi 100 dibagi sigma. Berarti minus 0,3 ya.
dibagi 0,2. Berarti ini minus 1,5 sigma. Terakhir, berarti ini 99,45 dikurangi 100 per sigma. Ini berapa nih? 99,45 dikurangi 100. Minus 0,55 ya. Nah, ini dibagi 0,2 berapa nih? Komanya agak banyak ini. Pakai kalkulator aja kalau susah. 2,75 Pak. 0, minus ya. Minus 0,7 sigma. 2 Pak. 2,75 Pak. Oh, 2,75 ya. Minus 2,75 gini ya. Sigma. Oke, nah jadi ya kalau itu ya si 99,45 kan ada di ya sekitar sini gitu ya. Ini jaraknya minus 2,75 sigma. Gitu ya, maknanya seperti itu. Oke, gampang Z-score. Sekarang beralih ke persentil. Ya istilah yang kedua ya, persentil. Persentil adalah persentasi dari jumlah populasi, persentasi jumlah populasi data di bawah nilai tertentu. Maksudnya apa sih? Nah, pakai contoh yang atas aja ya, kita samain aja. Nah, misalkan tadi ya yang pertama itu 104. Ya, disamain aja ya. Ini pertanyaannya juga disamain. Tapi yang ditanya bukan Z-score, tapi persentil. Ini persentil. Nah, sebenarnya persentil ini adalah peluang ya, peluang berapa jumlah populasi data. Nah, jadi ini secara simbol gitu ya. Nah, ini adalah P. Ini itu adalah seperti ini. Nah, peluang. Tapi ya nggak apa-apa lah ditulisnya persentil aja ya. Nah, kenapa dia disebut peluang? Jadi misalnya yang ditanya persentil dari 104 gram. Nah, ini kan 104 nih. Semua data yang di bawah 104, berarti semua nih yang saya arsir ya. Nah, persentasinya berapa persen gitu kan? Itu adalah persentil. Jadi semua populasi data dalam bentuk persen ya, yang ada di bawah nilai tertentu. Nah, misalnya ya tadi persentil dari 104 ya, semua data yang si berat coklatnya itu di bawah 104 gitu, berapa persen. Nah, itu adalah definisi dari persentil. Gimana cara ngitungnya? Nah, kalau ini bisa dihitung dengan metode yang minggu kemarin ya, karena ini tepat 2 sigma, tepat banget 2 sigma. Tapi saya mau mengajarkan metode yang baru, yaitu menggunakan tabel Z-score. Kalian bisa buka
ini ya, buka di e-book yang saya kasih, coba. E-book yang saya kasih waktu itu. Buka halaman, sebentar, saya cek dulu. Buka halaman, bentar ya. Statistika. Sudah dibuka belum? Di appendix A, tabel 3 kalau nggak salah. Saya lupa halaman berapa. Nah, ini dia. Appendix A, halaman 708 dan 709 ya. Halaman 708 dan 709. Nah, saya kopas ya tabelnya. Nah, ada dua tabel, 708 dan 709 ya. Oke, nah ini ada dua tabel pada appendix tadi ya. Nah, kita akan menggunakan tabel ini sebagai panduan. Sebagai panduan ya. Nah, kita lihat di sini ya. Jadi ini adalah gambar distribusi normal. Jadi secara fungsi probability ya. Secara fungsi itu tuh seperti ini nih, fungsi matematikanya ya. Fungsi matematikanya seperti ini nih. Nah, di mana ini adalah persentil. Nah, persentil itu adalah kemungkinan kan dari 0 sampai 1 atau dari 0 sampai 100% ya. Kemungkinan populasi, banyaknya populasi yang di bawah nilai tertentu. Nah, di bawah nilai z-score tadi. Nah, kita bisa tentukan berapa kemungkinannya ya. Nah, kita balik lagi ke soal yang tadi, bahwa kalau misalnya berapa persen coklat yang di bawah 100,4 gram, ada berapa persen dari seluruh coklat yang ada gitu ya. Nah, kita tahu bahwa z-score-nya itu adalah 2 sigma. Nah, kita lihat nih dari nilai 2 sigma positif ya. Nah, si persentilnya ada berapa? Nah, kalau misalnya lihat tabelnya, kita lihat nih, ada yang z-score-nya itu negatif, artinya itu di sebelah kiri ya, lebih kecil dari nilai rata-ratanya. Ada juga tabel yang di sebelah, si z-score-nya itu ada di sebelah kanan dari nilai rata-rata, seperti itu. Jadi ini ngelihatnya tabel yang mana nih? Tabel yang kiri atau yang kanan? Kanan, Pak. Yang kanan ya, karena Z-nya positif atau z-score-nya positif. Sebesar 2 sigma. Nah, kita lihat nih. Di dalam tabel ini, cara membacanya adalah, kita lihat nih, ada 2 row ya. 2 row. Ada 1 kolom, ada 1 row. Nah, dalam 1 kolom ini, itu menjelaskan nilai dari Z dalam bentuk 1 digit di samping koma ya. Nah, misal ya ini misal aja. Karena kita ngelihatnya ini 2 gitu. Tepat 2, ya udah ngelihatnya 2,0. Gitu. Nah, ini kan di sampingnya ada banyak nih ya, yang 2,0 ada banyak datanya.
Ya lihat nih digit keduanya. Nah ini adalah di kolom ini ya, yang sebelah kanan itu adalah digit kedua. Karena tepat 2 ya udah berarti 0,00 gitu ya. Berarti ngelihatnya di sini. Berarti kita tahu persentilnya itu adalah 0,977 atau sekitar 97,7%. Gitu. Cara bacanya seperti itu. Coba kalau misalnya 1,48. Nah, ini gimana nih? Kita lihat 1,4 dulu. Nah, ini ya 1,4. 1,4. Terus yang ininya 8. Digit keduanya 8. Nah, ini. Berarti di sini gitu ya. Nah, jelas nggak cara bacanya? Jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas ya cara bacanya ya. Oke, nah kita balik lagi ke yang tadi. Itu adalah 0,9772. Nah, berarti persentilnya karena dalam persen dikali 100 berarti 97,72% gitu. Dibulatin aja ya sampai 2 angka di belakang koma. Berarti dari sini kita tahu bahwa nah persentilnya itu adalah sama dengan 97,72%. Gitu. Oke, sekarang yang B. Tadi udah tahu nih Z-nya berapa? Z-nya nilainya 2,5 sigma. Nah, kalau 2,5 sigma, berapa persentilnya? Ayo coba kalian lihat sendiri ya di laptop kalian, buka e-booknya. 2,5 sigma persentilnya berapa persen? Lihat sendiri ya. Sembilan 99,44%. Yakin? Nggak salah lihat. 0,979 bukan, Pak? 9798. 2,5 pas. 2,5 loh. Oh, 0,993, Pak. Ya, 993. Yang lain masih bingung nggak? Coba lihat ya. Stop, nggak apa-apa kalian ini aja. Kalian sampaikan. Kalau salah berarti kan nanti kita perbaiki gitu. Ayo, 2,5. Berapa persentilnya? 9937, Pak. Betul. Udah ya, sepakat semua ya. 0,993790. Sepakat nggak? Ada yang nggak Iya, sepakat? Gampang ya, karena sigmanya tepat di 2,50 berarti ya. Ya, angka di samping koma ya udah 0 gitu kan. Nah, kita lihat, ya udah ini. Ininya 0 kan? Berarti ini dia si probability-nya. Kalau probability kan dari 0 sampai 1. Kalau persentase ya tinggal dikali 100% kan. Jadi 99,38 ya kita anggap 38 ya kita bulatkan. 99,38%. Nah, ini lebih banyak ya dari yang ini karena kan bergeser ke kanan nih di sini. Bergeser ke kanan. Jadi datanya lebih banyak gitu kan. Seperti itu. Oke, yang C sekarang. Nah, 99,7. Berarti 99,7 minus 1,5 sigma. Minus 1,5 sigma. Ya, silahkan. Cari berapa persentilnya. Pakai tabel yang kanan atau pakai tabel yang kiri? Kiri, Kiri, Pak. Pak. Yang kiri, ya. Sebenarnya bisa-bisa aja sih pakai tabel yang kanan, tapi ada perhitungannya lagi. Tapi biar langsung yang kiri aja lah. Minus 1,5 ya tadi. Ya, minus 1,5.
Sigma berapa? Jadi 5,5% bukan Pak? Yakin nggak? Lihat row-nya. Berapa? 0,0668 bukan Pak? Betul, yang ini ya. Jadi beda nih cara ngelihatnya. Soalnya row-nya mulai dari minus 0,9. Ya. Jadi kalau 0,0-nya ada di sebelah sini. Oh, jadi bacanya dari sebelah kanan Pak? Ya tergantung angkanya. Pokoknya 0,0-nya sebelah sini aja. Terus makin minus makin ke kiri gitu. Gitu ya. Jadi 0,0-nya ada di sebelah kanan, bukan di sebelah kiri. Jadi nilai yang tepat adalah ini minus 1,5, digit keduanya 0 gitu kan. Jadi ini nilainya. Jelas? Jadi ini adalah 66,8 bukan. Ini berarti 6,68% ya. Kali 100. Ini berarti 6,68%. Kecil ya. Kenapa ya? Lihat aja sendiri. Jadi ada di sebelah sini ya. 9, berapa tadi? 99,7. Nah, sekitar di sini ya. Nah, sekitar di sini ya kecil kan? Nggak terlalu gede ya, cuma 6,68%. Ini saya gambarnya kurang bagus, jadi harusnya gemuknya di sini karena si sigmanya kecil ya. Kalau sigmanya besar baru lebar kayak gini. Ini sigmanya kecil, jadi agak-agak gini lah. Jadi curam gitu ya, nggak gemuk isinya itu. Kalau sigmanya kecil. Nah, intinya ya ini buat representasi gambar aja ya. Itu adalah 6,68%. Sekarang coba yang ini, yang terakhir. Berapa persentilnya? Yang terakhir. Ini si Z-score-nya minus 2,75. Ayo coba baca. Minus 2,75. Minus 0,0298 Pak. Kalau 5 gini pembulatannya ke atas ke bawah, Pak. Ya kan Z-score mah udah 2 angka di belakang koma. 0,00298 Ini kan Pak. udah 2 angka di belakang koma, nggak usah dibulatin lagi kan. Minus 2,75. Ayo lihat berapa tadi, saya juga belum lihat. 02,98% Pak. Ya, 0,298% ya. Yang lain bingung nggak? Gimana caranya? Yang bingung tinggal tanya ya. Minus 2,75. Berarti kita lihat pertama minus 2,7 dulu ya. Lalu digit keduanya, digit kedua setelah koma itu adalah 0,05 gitu. Nah, berarti ada di sebelah sini. Yaitu 2, bahkan ini 0 ya. 0,298 atau 0,3 lah, 0,3% ya. Ini kecil banget karena ya emang ini melencengnya udah jauh ya. Jadi ini cuma 0,3, sekitar 0,3% atau 29% gitu. Sangat sedikit. Berarti ini si produksinya udah cukup baik ya, udah lumayan baik karena ininya itu kecil gitu. Si sigmanya kecil. Begitu. Gimana? Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Cukup jelas? Jelas nggak? Kok diam-diam baik? Jelas, Pak. Jelas Pak. Jelas Pak. Oke.
Kita maju ke sedikit kasus yang lebih menantang. Masih dalam dunia ini ya, dunia distribusi normal. Nah, kalau misalnya kan tadi cuma sekedar langsung baca langsung dapat nilai. Kalau ini enggak. Jadi pertanyaannya kita ganti kasus aja lah ya. Kita ganti kasusnya misalnya nih ada sebuah lomba panahan ya. Ada sebuah lomba panahan di mana seorang pemanah itu memanah dengan target ya, misalnya ini targetnya. Nah, seorang pemanah memanah berkali-kali ya, berkali-kali, ini targetnya yang di tengah. Anggaplah ini yang tengahnya itu nilainya 10, tapi ini ke kanan ke kirinya 9. Jangan panahan deh, jangan panahan. Jadi biar nilainya semakin ke kanan itu semakin besar ya. Nah ini berat badan deh, berat badan dari sekumpulan anak mahasiswa teknik mesin. Diukur ya, berat badan laki-lakinya aja. Berat badan laki-lakinya aja diukur dan hanya tingkat 3 misalnya. Hanya tingkat 3 yang diukur misalnya. Nah, didapatkan nilai rata-ratanya itu sekitar 68 kg misalnya. Dan setelah dilakukan pengukuran, kita kumpulkan semua datanya dan juga dapatkan nilai standar deviasinya. Jadi diketahui mu-nya itu 68 dan juga standar deviasinya. Misalkan, ini misal aja ya, 0,75 kg. Misal seperti ini. Jangan 0,75. 1,25 lah kilogram. Nah, kita gambarkan ya kurang lebih seperti ini ya distribusinya. Ya begitu ya. Nah, misalnya nih pertanyaannya seperti ini. Berapa persen? Berapa persen mahasiswa yang memiliki berat badan antara 65 sampai dengan misalnya ya 69 kg. Nah, ini gimana nih? Ayo lo. Gimana caranya? Ada yang punya ide? Dihitung satu-satu bukan, Pak? Ya, dihitung satu-satu ya. Kita hitung dulu z-score setiap angkanya ya. Baik itu 65 maupun 69 kg. Kita plot dulu deh. 69 ya, misal di sinilah 69 ya. Nah, 65 ini agak jauh ya di sini. 65. Nah, yang ditanyakan ini ya. Pastikan kalian tahu dulu nih, yang ditanya tuh apa. Jadi sebelah sini nih, proporsi yang ada di sini. Ini berapa persen dari keseluruhan. Tuh. Nah, kita hitung satu persatu z-score-nya. Jadi betul, hitung z-score untuk 69. Z69. Terus Z65. Kayak tadi ya. Nilainya 69 dikurangi mu atau 68 dibagi sigma. Dibagi 1,25. Ini juga sama. 65 dikurangi 68
per 1,25. Lanjut. Ini berapa nih? 1 dibagi 1,25. Berapa nih? Kalkulator aja ya. 0,8, Pak. Pas, 0,8 pas. Apa? 0,8 sigma. Ini berarti minus 3 ya, dibagi 1,25. Ini berapa nih? Tolong. Minus 1,24. 2,4. Oke. Hah? 2,4, Pak. Minus 2,4. 2,4 pas? Ya. Oke, gini. Nah, dari sini gimana? Setelah ini gimana caranya? Ayo. Setelah itu gimana caranya? Setelah dapat Z-score. Apakah kita perlu mencari persentil masing-masingnya? Kita perlu nggak mencari persentil masing-masing? Perlu nggak mencari persentil masing-masing? Ya kalau misalnya nyari persentil yang 69. Nah, yang 69 ya. Tadi kan 69 di sini. Dapat ini kan? Iya kan? Dapatnya itu kan? Anggaplah ini yang saya arsir ini adalah A semuanya. Nah, terus tadi yang si 60 berapa? 65. Nah, anggaplah sebelah sini. Nah, dapatnya ini kan? Anggaplah ini B. Nah, yang kita cari yang mana? Yang kita cari itu ini nih. Nah, si ini nih yang kita cari. Anggap ini X. Ini adalah si X yang kita cari gitu. Nah, nyari X gimana caranya? A dikurang B, Pak. A dikurang B, betul sekali. X sama dengan A dikurang B. Gini ya. Ya udah, berarti kita hanya perlu mencari persentil si 69, hanya perlu mencari persentil si 65 gitu. Nanti dikurangi keduanya, gitu kan. Ya udah, tinggal kita lihat persentil 69 berapa nilainya. Ya, silakan kalian lihat di tabel masing-masing aja ya, di e-book kalian masing-masing. Persentil 69 berapa? Z-score 0,8. Berapa persen tuh? 78,81, Pak. Oke, 78,81. Yang lain sama ya. 78,81. Gimana lihatnya? 0,8 ya udah tinggal ini kan. Komanya kan 0 juga ya udah ini. Kali 100 berarti 78,81%. Selanjutnya, persentil untuk si 65 berapa? 0,81%, Pak. Minus 2,4 ya. Ya. 2,4 pas. Oh, ini kebetulan pas, jadi nggak susah lihatnya. Nah, ini ya, minus 2,4, ininya 0. 0 di sini berarti. Berarti berapa persen tuh? 8 kok, anggaplah 0,8 ya. 0,82. Hah? Kenapa? 0,82%, Pak. 0,64. Yang mana kalian lihat? 2,4 kan? Iya, Pak. Iya, Pak. 0,82. 0,82, Pak. Nah, ini nih lihat. Minus 2,4 ya, si Z-score-nya ya. Lihat aja 0,24. Ini 0,24. Terus digit keduanya kan 0. Yang ini ya.
Berarti ini adalah kali 100, berarti 0,82 ya, sekitar 0,82%. Nah, jadi ini adalah 0,82%. Berarti kalau misalnya rentangnya, nah ini nih, si X tadi ya, X sama dengan 78,81 dikurangi 0,82. Berapa nih? 77,99%. Gitu ya. Gitu. Jelas, jelas? Jelas tidak? Kamu nanya, Pak, Kenapa? Sok silakan. kalau itu tuh kan misal standar deviasi si sigmanya di jumlah dua-duanya itu bisa nggak, Pak? Dua-duanya di jumlah gimana maksudnya? Kan itu kan ketahuan 69 tuh 0,8. Nah, 65 itu 2,4. Nggak jadi Dijumlahin. deh, Pak. Itu mah cuma satu doang ya? 69 doang ya, bukan? Gimana, Jadi kan gimana maksudnya? maksudnya kan rentan antara 68 ke 69 itu kan 0,8 sigma, Pak. Dari 6 berapa? Dari 68 ke 64 ke 69 itu kan 0,8 sigma. Ya, terus? Nah, dari 65 ke 68 itu kan minus 2,4 sigma. Nah, terus dijumlahin dua-duanya, terus dicari langsung persentilnya gitu, Pak. Berarti 3,4 apa? Dari sini ke sini teh range-nya 3, berapa? 3,2 ya. 3,2 sigma. Dicari persentilnya. Iya, bisa Dibuktikan gitu, bisa saja. nggak, Pak? Dibuktikan aja ya kalau penasaran sama nggak sama ini gitu. Kalau penasaran 3,2 lihat nih. Pas ya 3,2. Nah, ini sama nggak? Beda sih, Pak. Beda-beda banget lah. Kenapa beda Iya. banget? Ya karena maknanya juga beda. Jadi kamu itu kalau misalnya ngambil 3 sigma ya, 3,2 sigma, itu tuh di kanan banget gitu loh. Kan tadi definisi persentil kita ngitung semua yang ada di sini gitu. Gede banget malah jadinya kan. Gitu. Jadi bukan seperti itu ya cara kerjanya. Jadi tidak bisa. Oke, terjawab? Oke, Pak. Makasih, Pak. Nggak bisa main langsung gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyain sebelum kita lanjut? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya mau bagi-bagi poin ke kalian. Mirip-mirip lah. Ini cepet-cepetan ya ngerjainnya. Nah, misalkan ada dua buah pabrik ya. Yang satu pabrik coklat A, yang satu pabrik coklat B. Nah, perhatikan baik-baik. Jadi siap-siap pena kalkulator semua siap sama ininya ya, sama laptopnya buat ngelihat tabelnya. Oke, coklat A dia memiliki rata-rata 58 gram. Dan juga standar deviasinya 0,32 gram. Oke, yang coklat B, pabrik coklat B, mu-nya itu adalah 60 gram. Sigmanya itu adalah 0,889. 0,89 adalah. Begini ya. Oke. Nah, ini ditanya nih. Berapa persen? Yang ini ya, berapa persen nih presentasi dari yang masanya itu 57,8 sampai 59. Nah, ini berapa ya persentilnya? Ini soal pabrik coklat A. Terus soal pabrik coklat B. Berapa persen nih yang masanya dari
58,5 sampai 59,5. Ya, gini. Dan ini ya, jadi catatan, bulatkan Z-score menjadi 2 angka di belakang koma. Silahkan, kalian mau ngerjain yang pabrik coklat A atau pabrik coklat B, silahkan ya. Intinya siapa yang paling cepat mengerjakan dan benar, dia yang mendapat poinnya. Masing-masing 1 poin. Ini 1 poin ya. Saya lupa ngeresume ini recordingnya ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Saya cerita dikit lagi sebentar. Nah, jadi di sini itu keadaannya dibalik ya. Diketahui persentilnya 30% ya di sebelah kiri. Lalu ditanya nilai di sebelah sini itu berapa kilogram, dalam kasus ini kilogram ya. Nah, jadi dari sini kita harus mencari terlebih dahulu Z-score-nya berapa, karena yang diketahui persentil. Nah, karena diketahui persentilnya 30%, kita cari nilai probability yang mendekati 30%. Nah, adanya di sebelah sini. Nah, ini 29,8% atau 30,15%. Di sini cari yang paling dekat dengan 30%. Nah, yang lebih dekat itu yang sebelah kanan. Berarti kita pilih nih yang sebelah kanan. Dari sini kita dapetin nilai Z-score-nya berapa. Nah, ini minus 0,5 ya. Di sebelah sini minus 0,5. Atasnya minus 0,02. Berarti ini Z-score-nya minus 0,52. Kita catat dulu. Kita catat dulu bahwa ini adalah Z-score-nya minus 0,5. Nah, lantas berapa kilo nih si X gitu? Kita udah tahu Z-score-nya. Berapa kilo? Ya udah, kalau misalnya nyari X, tinggal kita kalikan si nilai Z-score-nya minus 0,52 dikalikan dengan si sigmanya ya, sigmanya itu 1,3. Jadi ini bukan X ya, ini selang ini nih, jarak dari sini sampai sini. Nah, ya ini ya jarak dari situ sampai situ. Jadi ini range-nya lah, range atau jarak. Berarti ini 0,52 dikalikan dengan 1,3 kilogram. Berapa nih? Tolong hitungin pakai kalkulator. Minus 0,676, Pak. Minus 0,676. Nah, ini udah satuan kilogram. Jadi kita tahu nih X-nya berapa. Jadi si X-nya itu sama dengan, ini range-nya ya, minus 0,676 kilogram. Berarti X-nya berapa? Ya udah tinggal 63 dikurangi 0,676.
676. Jadi ini sekitar di bawahnya. Sekitar berapa? 62,324 324. kilogram. Nah, jadi mahasiswa yang masuk ke dalam kategori 30% berat badan terendah, di mana dia memiliki berat badan paling tinggi dalam kelompoknya itu memiliki bobot atau massa sekitar 62,324 kilogram gitu. Oke, paham? Paham nggak? Paham, Pak. Oke, sekarang coba kalian latihan ya. Ini sama, saya kasih poin lagi. Tapi biar bagi-bagi nilai ya. Jadi tadi yang udah dapat nilai latihan mandiri aja dulu ya. Ini dibagi ke teman-teman yang belum dapat nilai. Oke, nah misal samalah mahasiswa teknik mesin Unjani ya. Tapi kasusnya ini saya sedikit ubah. Mahasiswa laki-laki teknik mesin Unjani itu distribusi normal ya, ininya sama lah 63. Sebentar ya. Ini 63 kg rata-ratanya. Dan juga memiliki standar deviasi sebesar 1,35 kg. Tadi berapa? 3, ini 35. Jangan 35, terlalu dekat ya. Anggaplah 1,9 kg lah, segini ya sigmanya. Nah, dari sini ini sama dekan atau kajur lah. Kajur menyuruh supaya 20% dari mahasiswa yang punya berat badan paling besar, paling berat ya. Nah, ini 20%-nya itu tuh disuruh untuk mengikuti lomba sumo. Kan paling ini ya, yang paling berat. Nah, disuruh ikut lomba sumo gitu tuh. Sama kajurnya misalnya. Nah, pertanyaannya mirip kayak tadi. Berapakah berat badan mahasiswa dalam kelompok tersebut yang memiliki berat badan paling rendah? Nah, ini X berapa kilogram nih? Ya, silahkan kerjakan. Siapa cepat dia dapat? Oke, nah ini Fahmi ya, kita coba lihat. Fahmi dulu kan? Ya, Fahmi ya. Nah, kita lihat ya. Sama kayak tadi tekniknya. Kita harus tahu berapakah Z-score dari sini ke sini. Z-nya berapa gitu kan. Nah, kita lihat punya Fahmi pakai 0,84. Ini maksudnya gimana nih? Gimana maksudnya Fahmi? Ini maksudnya apa? Z-score ya, Pak. Z-score ya. Kenapa pakai 0,84? Tiba-tiba keluar angka itu? Ya soalnya hasil persentilnya itu paling mendekati sama 80%.
Jadi ini nyari 80% gitu. Iya, Pak. Nah, ini ya harus dijelaskan dulu nanti kalau di soal essay ya. Jadi untuk mencari z-score di sini tepat sekali. Kita nggak bisa pakai 20% karena ini kan di sebelah kanan ya. Ini kan di sebelah kanan gitu. Bukan kalau persentil kan harusnya ke sebelah kiri ya, bukan ke sebelah kanan. Jadi karena kita membutuhkan nilai z-score-nya, kita membutuhkan bantuan ini nih sampingnya. Karena total pasti 100% ya, berarti ini sampingnya 80%. Nah, kita lihat nih, yang 80% itu menghasilkan z-score berapa gitu kan. Nah, jadi cara berpikirnya seperti itu. Kita lihat yang mendekati 80% yang mana. Kita nggak pakai tabel yang kiri, kita pakai tabel yang kanan. Kita nggak pakai yang, kan gini ya. Nah, jadi kita anggapan kita melihat yang sebelah kiri, sebelah kanan lagi. Karena yang utamanya adalah mendapatkan nilai z-score kan. Nah, berapa ini z-score-nya? Untuk presentasi yang mendekati 80. Kita lihat yang mendekati 80 yang mana? Nah, ini udah masuk 80-an di daerah sini nih. Nah, ini dia nih. Antara 0,799 atau 0,8023. Kita lihat mana yang deltanya paling kecil. Nah, kalau ini kan berarti 79, di sini aja ya. 79,95 nih. Kalau yang satunya lagi 80,23. Kalau ini deltanya 0,05. Yang ini deltanya 0,23. Berarti kita pilih yang sebelah kiri ya. Kita lihat nih, betul nggak z-score-nya? Berarti ini 0,8, ini 0,04. Nah, betul ya, 0,84. Kita lihat lagi ke bawah tadi. Nah, jadi dapat nih nilai 0,84. Jadi ceritanya gitu. Harus ada ininya dulu ya, Fahmi ya. Jadi kita gunakan 80% untuk menghitung z-score-nya. Oke, dari sini kita udah dapat 0,8 dikalikan dengan nilai sigmanya dapat 1,596. Tinggal ditambahin ya karena jaraknya ke kanan tinggal ditambahin sama 1,596. Oke, betul ya jawabannya Fahmi. Fahmi NIM berapa? 32, Pak. Nah, ada banyak nih yang namanya Fahmi nih. Fahmi Hasan ya. Iya, Pak. Kelas B Bandung. Oke, sip. Begitu. Gimana yang lain? Bingung nggak cara ngerjainnya? Jelas, Pak. Jelas ya. Jadi kita pakai bantuan 80% karena nggak bisa secara langsung. Nah, nggak bisa nyari persentil 20%. Kalau nyari persentil 20% nanti dapatnya di sini ya. Dapatnya yang di sini gitu. Bukan dapat yang di sebelah kanan. Tapi toh sebenarnya bisa-bisa saja ya. Kalau misalnya kalian mencari dari persentil 20%. Nah, sebenarnya nilai yang dihasilkan z-score-nya akan sama tapi negatif gitu. Akan sama tapi negatif. Ya tinggal kalian dijadikan positif saja gitu. Tidak sulit juga. Coba ya kalau misalnya kalian mencari yang 20% pasti sama, tapi nilainya negatif. Pasti 0,84 juga tapi negatif. Cari yang 20% nih, mendekati 20% mana? Nah, ini ya. Ini dengan ini. Mana yang mendekati 20%? Ini deltanya 0,4, yang ini deltanya kayaknya yang ini ya, yang mendekati ya. Yang sebelah kanan. Nah, ini berarti 0,8. Yang sebelah kanan kita carinya. Nah, ini kan sama tuh kan, min z-score sama dengan minus 0,84. Nah,
Tapi kan dapatnya minus. Ya tinggal kalian positifkan supaya dapatnya ada yang di sebelah kanan gitu. Ini minus 0,84. Ya udah tinggal dipositifin aja gitu nilainya. Jadi 0,84. Jadi boleh ya ngerjainnya seperti itu, boleh. Jelas nggak? Jelas, Pak. Oke. Ada yang mau ditanyain dulu? Sebenarnya materinya udah sih. Kalau misalnya ditambahin materi yang baru, mendingan pekan depan aja karena waktunya udah sempit juga. Ada yang mau ditanyain dulu sebelum saya tutup perkuliahan hari ini? Nggak ada yang ditanyain. Kalau nggak ada yang ditanyain, saya tutup kuliah pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.